Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat malam teman-teman YouTuber Brebes Selatan dan juga seluruh warga di seantero bumi dan sekitarnya. Alhamdulillah atas kuasa Allah yang Maha Indah, malam hari ini di penghujung malam saya Arjuna Durta kembali hadir di acara Ngobras, ngobrol asik, rahat dan santai. Dan malam hari ini di tengah malam yang indah ini kita kehadiran tamu yang spesial banget, yang beda sama yang lain. Terlihat dari aura wajahnya, dari bajunya, dari sarungnya. Siapa dia? Ya, nanti kita akan bincang. Sedikit saya kenalkan, beliau adalah Pak Hamam Ashari, SHMA, salah satu calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan untuk DPR RI di Dapil 9 yang meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, dan juga Selawe. Baik, langsung kita sapa. Nanti kita akan bincang-bincang banyak seputar dunia. Selain yang asik-asik tentunya, karena ini beliau adalah politisi, tentunya ada yang hangat-hangat seputar politik dan pemilu. Selamat malam Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Oke, sehat Gus? Alhamdulillah. Arjun sehat? Alhamdulillah sehat Gus. Ini dari mana ya Gus ceritanya? Di penghujung malam kok bisa ada demi ayu Gus? Tadi habis ngisi acara di Maulid Nabi di Bang Bayang ya. Pesantren Nurul Hidayah. Tempatnya di sini. Oke. Gus, bisa berkisah sedikit kilas sejarah bagaimana lahir di mana, pendidikan kemana, sampai kemudian akhirnya bisa berpetualang di Jakarta? Baik, saya lahir di Purubuk Selatan, Margasari, Kabupaten Tegal, dan memang asli tanah kelahiran saat di sini di Tegal ya, khususnya Jateng 9. Istri juga asli Brebes, Jatiroke, pesantren Al-Falah. Pesantren Al-Falah berarti Kiai siapa nggih Gus? Kiai Sofan Tarsudi, Kiai Mansur Tarsudi. Oh nggih. Terus perjalanan saya setelah dari lulus SMP Negeri 3 Margasari tepatnya di Purubuk Selatan, saya melanjutkan di pesantren Tebuireng, Jawa Timur, Jombang. Yang mana kita ketahui di situ pendirinya Mbah Hasyim Asy'ari sekaligus pendiri NU. Berarti madrasah aliyah nggih Gus, apa SMA Gus? Dari aliyah Syafiyah. Oh nggih. Terus lanjut juga kuliah di sana, Ahwalus Syasyiah atau Sarjana Hukum. Setelah dari pesantren kemudian kita sempat sebagai dosen di IAIN Ambon selama 1,5 tahun. Di Ambon 1,5 tahun. Kenapa bisa ke Ambon Gus? Ceritanya gimana Gus? Karena selama saya kuliah S1 mendapat beasiswa yang mana ada konsekuensi pengabdiannya. Pengabdiannya salah satunya berkhidmat menjadi dosen di IAIN Ambon. Mau nggak mau kita sebagai santri ya diutus di sana ke sana. 1,5 tahun, terus kemudian sempat ditawarin sebagai dosen tetap untuk di IAIN Ambon, tapi saya berpikir panjang, isi horo dan juga bermusyawarah dengan keluarga karena masih bujangan dulu. Iya. Kalau jadi dosen tetap kan otomatis jadi orang Ambon takutnya. Akhirnya saya karena 1,5 tahun udah cukup lah ya. Kemudian saya melanjutkan nggak menerima ya istilahnya, pengen mencari suasana baru. Akhirnya saya ke Jakarta. Kemudian saya melanjutkan sebagai aktivis. Aktivis setelah dulu itu berarti saya di PMI. Oh iya. Masuk di kepengurusan PB PMI yang zamannya Ketum Aminuddin Ma'ruf yang sekarang staf khusus Presiden Jokowi. Saya bagian kaderisasinya ketika itu. Baru setelah dari aktivis itu kemudian juga masuk di MUI ketika ada pergantian ketua umum Yai Ma'ruf Amin. Kebetulan Yai Ma'ruf Amin itu juga senior di Tebuireng. Jadi ada kedekatan ya kan. Akhirnya disuruh ikut beliau yang membantu pengabdian di MUI itu. Nah setelah itu baru
turun terjun di politik. Diarahkan menjadi tenaga ahli ketika itu dan pengurus di DPP P3. Berarti sejak tahun berapa ya Gus di DPP P3? Itu sejak tahun 2016-2017. Masih bujang apa sudah punya istri Gus? Itu masih bujangan. Masih dulu. Bujang, luar biasa ya. Masih bujang. Iya. Waktu di Tebu Ireng kegiatan santri gimana Gus? Waktu di Tebu Ireng saya aliyah itu khusus kitab kuning ya, salaf, dan juga di situ tentunya mau nggak mau dan harus hafal yang namanya Nahu-Sorob ya. Nahu-Sorob yang terakhir itu namanya Alfiyah. Alhamdulillah. Gini juga hafal. Alhamdulillah luar biasa. Karena tuntutan ya. Yang santri asli Gus ya. Santri asli. Yang numpang tidur aja Pak Arjun. Berarti 7-8 tahun Gus ya di pondok ya. 8 tahun. 8 tahun ya. Ya, sampai S1 terus juga pengabdian di situ, baru lanjut ke Ambon tadi itu. Berarti menikah tahun berapa Gus? Menikah itu tahun 2019. 2019. Oh, beberapa tahun sekarang. Berarti udah 3-4 tahun lah ini. Apa waktu tidak mau di Ambon itu salah satu penyebabnya juga karena sudah punya calon atau gimana Gus? Enggak juga. Belum. Waktu itu belum. Karena masih bujangan, ya kan masih jiwa aktifnya juga ada. Iya. Akhirnya cari suasana baru ya ke Jakarta itu dengan melanjutkan organisasi aktivisnya itu. Oke. Ya Gus, sekarang kan udah jelang hari santri nih Gus, yang ke-8 nih. Sebagai sosok santri, kira-kira apa sih Gus harapan untuk para santri supaya para santri ini juga menjadi aktivis, jadi orang-orang hebat seperti Gus gitu Gus? Oke, tentunya sebagai santri ini konteksnya adalah pengabdian. Pengabdian itu bukan hanya berarti secara konteks sebagai kiai saja, tetapi juga saya kira santri juga perlu berkecimpung di dunia politik, tentunya untuk berjihad ya, konteksnya jihad. Karena memang antara agama dan juga politik, kekuasaan itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi agama itu sebagai pondasi dan politik ataupun kekuasaan yang menjaganya. Karena orang politik kebijakan dan juga kebijakan sepenuhnya itu ada di parlemen. Dalam hal ini politik ya. Perlu nggak sih santri itu dapat ya afirmasi apalah supaya ini kan zaman digital ya Gus ya, supaya santri itu juga tidak kalah sama dalam tanda kutip mahasiswa gitu Gus. Sangat perlu sekali agar tidak ketinggalan zaman, gaptek teknologi. Nah itu harus perlu memahami dan mempelajari dunia modern, tentunya salah satunya dunia media sosial. Nah kan sekarang udah tahun politik Gus ya. Iya. Bagaimana nih sikap santri Gus menghadapi tahun politik? Kira-kira arah politiknya bagaimana gitu Gus? Tentunya santri menghadapi tahun politik ini ya dengan kebijakan yang sekiranya menguntungkan ataupun untuk kemaslahatan rakyatnya ya, ataupun penentuan pemilihnya, tentunya yang lebih besar kemaslahatannya dan tentu menolak mahdorot ataupun bahaya, karena menolak bahaya itu lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemaslahatan. Prinsipnya mungkin seperti itu. Terus ini Gus, kan masuk sekarang kan caleg Gus ya berarti ya Gus ya. Ini berarti pertama kali Gus ya. Sebelumnya udah pernah ada. Pernah nggak Gus dulu mau jadi caleg di Tegal gitu? Untuk DPR RI ini pertama kali. Ya. Karena memang DPRD belum pernah jadi caleg. Provinsi pernah. Oh pernah jadi caleg. Tahun yang lalu. Oh di provinsi itu ini? Ya. Tegal dapil ini. Oh berarti masuk bursa masuk. Oh iya. Dan untuk yang RI ya sekarang dan tentu berikhtiar semaksimal mungkin untuk
bisa jadi. Iya. Kan dengan dapil yang luas ya Gus, meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, Slawi. Kira-kira langkah yang sudah dilakukan apa nih Gus? Ya tentu langkah strategi ataupun konsolidasi yang saya dengan tim sudah lakukan, alhamdulillah sudah membentuk ini 10 kecamatan. 10 kecamatan yang terdiri dari kecamatan yang berada di Kabupaten Tegal maupun di Kabupaten Brebes. Ya alhamdulillah di Bantar Kaung juga sudah terbentuk. Terus kemudian insya Allah di tanggal hari Rabu ini nanti di Ketanggungan. Jadi, target sih insya Allah sampai 20 kecamatan. Target 20 kecamatan dengan target suara berapa Gus? Supaya bisa dapat kursi. Target suara, angka aman ya 100.000 suara. 100.000 insya Allah aman. Insya Allah aman. Margin error kita maksimalkan memperoleh 200.000 suara. Pemilu yang silam kan dulu ada Pak Kiai Zainul Tauhid ya Gus ya, yang sudah 3 periode kalau nggak salah di dapil ini. Kemudian tahun kemarin di 2019 beliau gagal, tapi kemudian beliau masuk sebagai Wakil Menteri Agama. Nah, pernah tidak Gus ketemu beliau, artinya kayak izin gitu, gimana sih supaya dapat suara di selatan dan sukses seperti Pak Zainud? Tentu ini ya, saya sebagai santri apalagi pengurus yang muda, tentunya kita silaturahim dan juga sowan ke beberapa senior itu lebih diutamakan. Artinya memang kalau ke Pak Zainud sebagai juga mantan periode anggota DPR di 3 periode itu, saya tetap menjalin komunikasi walaupun belum ketemu karena mungkin kesibukan beliau komunikasi. Ya setidaknya komunikasi ini minta doa dan dukungan. Kalau misalnya enggak ya minimal sudah ada konfirmasi gitu. Tergantung beliau mau dukungan atau tidak gitu. Jadi minimal kita mengkonfirmasikan ya, meminta doa dan restu, dan bukan hanya ke Pak Zainud, ke beberapa senior juga saya lakukan demikian. Nah, aktivitas yang sehari-hari ini yang Gus lakukan di Jakarta apa Gus? Aktivitas di DPP P3 sebagai panitera Mahkamah Partai. Karena ya Mahkamah Partai itu tugasnya menyelesaikan sengketa internal partai, dan itu udah 2 periode saya di panitera Mahkamah. Masalah PAW, sengketa DPC, DPW itu kan secara ADRT dan undang-undang partai politik diselesaikan di mahkamah. Nah, saya tugasnya di situ. Terus kemudian selain di DPP, saya juga aktif di tenaga ahli anggota DPR RI, yang mana mengikuti Ibu Eli Rahmat Yasin selaku anggota DPR Komisi 6 Dapil dari Kabupaten Bogor. Untuk pengabdiannya di Majelis Ulama Indonesia sebagai Wasekjen Komisi Hukum dan HAM, Sekretaris Komisi Hukum dan HAM, dan juga di DPP KNPI. Di DPP KNPI saya sebagai Wasekjen juga, Wasekjen bidang agama. Terus juga di Wasekjen PPGMPI. Untuk PMI-nya masih aktif juga Gus? Mungkin PMI para ikut ikatan alumni atau gimana gitu Gus? Kalau di PMI masuk di ikatan alumni. Di ikatan alumni, iya. Berarti ketuanya sekarang siapa Gus? Ketuanya Pak Mukoang. Pak Mukoang. Oh iya. Nyalon lagi nggak beliau Gus? PMI Handura. Oh pindah. Pak Mukoang pindah. Oh alah, itu berarti ketua ikatan alumni PMI. Iya. Oh gini. Nah Gus, ngomong tentang MUI ini Gus. Nah ini kan ada isu yang lagi sangat hangat ya Gus, yang itu kasus Rempang ya Gus. Nah itu kira-kira sikap MUI gimana Gus menghadapi kasus yang dahsyat dan heboh itu Gus?
Tentu MUI itu ada prosedural dalam menentukan sikap. Oh iya. Ada yang namanya rapim, rapat pimpinan. Nah, ini lagi proses terkait itu. Nanti disepakati bagaimana langkah konkret dan langkah strategi yang akan dilakukan oleh MUI. Tetapi yang lebih prinsip, yang pasti menjadi statement ataupun kebijakan MUI lebih mengedepankan kemaslahatan untuk umat. Berarti sampai saat ini belum ada pernyataan sikap secara resmi dari MUI? Iya, jadi harus rapim dulu. Rapim dulu. Secara prosedural, lalu nanti ada langkah-langkah yang perlu, langkah konkret, nah itu langkah yang perlu disikapi. Iya, kalau sikap secara pribadi Gus menghadapi kasus itu gimana Gus? Secara pribadi? Ya, tentunya ini ya, untuk supaya lebih memprioritaskan kemaslahatan ya, terus juga hifdun nafas, menjaga diri, jangan sampai ada korban ataupun demi kepentingan apapun, kan, apalagi demi konteks kepentingan politik ataupun lain lah itu, jangan sampai dilakukan seperti itu. Artinya menolak kebahaya atau madorot itu harus lebih diutamakan, mencegah adanya problem ataupun bahaya itu harus tidak boleh dilakukan lah. Nah, Gus, untuk di selatan kan Nun Sewu kan yang namanya politik uang itu luar biasa ya Gus. Mungkin money politiknya luar biasa. Kira-kira menghadapi money politik yang seperti itu gimana Gus? Ya, tentu itu aslinya tradisi yang kurang baik ya. Iya, tradisi tapi kurang baik. Bagaimana itu tradisi yang kurang baik. Tetapi kita juga yang namanya daripada diakuisisi dimenangkan orang-orang yang dolim, ya kan, lebih baik jangan sampai dimenangkan orang dolim. Artinya ketika kita bisa beradaptasi dengan tradisi itu, ya kan, mengapa tidak ya kita lakukan itu gitu. Yang terpenting kita konteksnya untuk kesejahteraan umat. Kalau kata Gus Baha, kalau semisalnya kita bisa ketika orang dolim ada ngasih sekian, ya kita harus lebih sekian, kan tradisi seperti itu. Kalau kita bisa gitu, kalau kita bisa, Tapi tentu kita yang langkah pertama ya memberikan edukasi yang baik dulu terhadap masyarakat kan. Gitu. Walaupun tradisinya seperti itu. Iya. Artinya sah dalam tanda kutip gitu guys. Artinya daripada mereka orang dolim yang itu yang jadi. Iya. Itu. Kalau kita bisa ya kita lebih kan, tradisinya seperti itu gitu. Nah Gus ini kan sosok yang milenial ya. Usia berapa Gus sekarang ya? Usia sekarang 33 tahun. Udah sekali 90. Ya Allah 20 tahun lebih dari saya. Kira-kira apa yang akan dibidik nih Gus sesuai dengan usia milenial Gus? Langkah apa yang kira-kira positif dan mengena untuk nanti bisa memilih Gus Hamam gitu loh Gus? Ya, ada program khusus untuk milenial atau gimana Gus? Ada khusus lah itu. Tentunya kita bisa bersama-sama ya. Langkah pertama memang bagaimana kita maksimalkan bisa bersama dengan generasi Z, generasi milenial, karena kalkulasi generasi Z ini di 2024 lebih dominan, bahkan secara survei itu 60%. 60%. Ya, sekian. Artinya saya juga yang mewakili ya notabene masih Gen Z ya, generasi milenial, 40 tahun. Benar. Undang-undang kepemudaan 40 tahun. Kalau masih di bawah masih termasuk generasi milenial. Iya. Ya tentunya kita bisa berharap berjuang bareng, ya kita mensejahterakan bangsa dan negara ini. Kita ambil oleh generasi milenial, generasi kita lah. Berarti sekarang kan tadi rumah di Perupuk ya Gus ya. Istri di Jatiroke. Berarti kalau pulang ke Jatiroke apa juga ke Perupuk?
Saya ada rumah di Jatiroke, ada rumah pribadi Jatiroke, kadang di Jatiroke dulu gitu, nanti di keluarganya istri. Berarti ibu orang tua masih utuh Gus? Masih. Orang tua ya kadang terus kemudian tentu ke Kesambi, ke Bulu Selatan, soal silaturahim ke orang tua. Tadi juga ke orang tua sekaligus jenguk orang tua lagi sakit. Ada calon dalam tanda kutip pesaing nggak Gus di Kesambi gitu Gus? Kalau untuk pusat di Kesambi sendiri nggak ada aman. Bahkan di Margasari, Kecamatan Margasari pun aman. Nggak ada calon pusat. Ya nggak ada. Di kampung istri Kecamatan Songgom juga nggak ada. Untuk pusat nggak ada. Adanya yang paling kabupaten ya. Berarti harapannya lebih banyak Gus ya, insya Allah ya Gus ya. Mudah-mudahan lebih dominan mayoritas pemilihnya di sana juga salah satunya. Yang sudah dilakukan khususnya di Kesambi dan Jatiroke apa Gus? Sama khususnya sama kaum milenial gitu Gus. Apa ada pertemuan rutin kalau balik apa bagaimana gitu? Iya, ada pertemuan rutin, kita ngopi bareng kaum milenial, kita berdiskusi bareng. Ya apa namanya? Kalau sama milenial kan harus saling-saling memahami kita bagaimana bisa ya membangun kebersamaan terlebih dahulu, persepsi dan kemauan bersama. Tentunya di situ kita bangun. Nah, saya lakukan ya seperti itu. Dari ngopi ke ngopi, santai ke santai. Ada pesan khusus Gus untuk kaum milenial yang di Brebes Selatan nih Gus? Barangkali ada pesan khusus bagaimana kaitan supaya pemilu nanti sukses dan mungkin bisa juga memilih Gus Hamam gitu. Ya, bagi para generasi milenial tetap selalu semangat dan juga selalu berkreatif, inovatif, tentunya meningkatkan skill, ya kan? Dan mari kita berjuang bersama, tentu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara. Dan tentu saya sebagai caleg DPR RI dari Dapil Jateng 9 meliputi Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, mohon doa dan dukungannya bagi semua masyarakat, khususnya bagi kaum milenial di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes. Ya, terima kasih. Untuk memudahkan gimana Gus caranya Gus untuk bisa nanti memilih Gus Hamam, cara mudah dan supaya gampang diingat sama teman-teman nih yang milenial. Gimana Gus langkahnya? Jadi langkah pertama tentu untuk RI buka surat suara yang berwarna kuning. Berwarna kuning untuk DPR RI dibuka terlebih dahulu, terus pilih nomor partai yang 17 ini 17 rokaat. 17 rokaat yang bergambar Ka'bah. Nah, pilih nomor 5 sholat 5 waktu dengan 17 rokaat menghadap Ka'bah. Baik, coblos nomor 5 itu. Terima kasih. Itu nomor 5 ya Gus ya. Pas banget ya Gus ya. Partai P3 nomor 17 ada nilai 17 rokaat. Gus Hamam dapat nomor urut 5, sholatnya 5 waktu menghadapnya ke Ka'bah. Jadi kalau mau sholat atau sudah sholat, ingat Gus Hamam ya. Sambil berdoa juga cepat naik haji seperti Gus Hamam. Tapi dengan syarat coblos Gus Hamam dulu nanti tanggal 14 ya Gus ya. 14 Februari 2024. Oke, terakhir Gus, kita kan dari konten kreator ya Gus ya. Ini namanya Yubes Gus, komunitas YouTuber Brebes Selatan, di mana anggotanya memang tidak hanya di Brebes Selatan, yang dari 6 kecamatan, juga ada di Larangan, bahkan dari Selawi, ketahuan Brebes juga ada yang bergabung di sini. Nah, pesan Gus Hamam untuk teman-teman YouTuber nih Gus. Pesan untuk para YouTubers tetap berkreatif, inovatif, dan memberikan sumbangsih kemaslahatan dan tentunya
kemanfaatan untuk sekitarnya, wabil khusus di Brebes, masyarakat Brebes dan Tegal. Artinya membuat konten yang positif dan bermanfaat gitu Gus ya. Iya. Oke, teman-teman YouTuber Brebes Selatan, perbincangan kita nampaknya harus berakhir sampai di sini. Waktu sudah di penghujung malam karena sudah lepas dari 30 menit dari pukul 12 kalau nggak salah. Dan bersama Mutria sudah sangat capek hari ini aktivitasnya. Dari pagi sudah kemana tadi Gus? Dari pagi ke Adiwerna, ya, Tegal, ke Jatiroke, terus baru ke Bang Bayar. Bang Bayar pengajian. Belum besok lagi Gus ya? Ya, besok ada aktivitas lagi. Dan tanggal 27 insya Allah berangkat umroh, mohon doanya. Oh, tanggal 27 ya. Iya, tanggal 27 Oktober Gus. 27 September. 27 September. Ini. Oh, seminggu lagi. Sekarang berarti hari 4 hari lagi. Oh, doanya mudah diberikan selamat, keberkahan. Berarti persiapan dari sini langsung ke Jakarta bagaimana Gus? Ya, dari sini nanti langsung ke Jakarta. 27 udah berangkat selama 12 hari. Oh, pas banget 9 Oktober udah. Iya. Mudah-mudahan di sana sehat Gus Hamam, ya, kemudian diberkahi Allah, dan tentunya kemenangan dan cita-cita Gus Hamam akan terwujud. Amin, amin. Dan menjadi anggota DPR RI untuk dapil kita, amin. Dapil 9 yang meliputi Kabupaten Tegal, Kota Madya Tegal, dan Kabupaten Brebes. Terima kasih Gus. Sama-sama. Sudah singgah di Base Camp YouTuber Brebes Selatan atau Yubes. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa ngobrol dan ngopi bareng kembali. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.